Restrukturisasi kredit OJK yang 31 Maret 2024 itu sebetulnya kan segmented ya untuk daerah tertentu, segmen UKM dan lain sebagainya, ada detailnya begitu. Tetapi kita juga catat bahwa restrukturisasi kredit dan yang bersifat menyeluruh dalam rangka COVID kan masih sampai 31 Maret 2023. Begitu ya Mbak ya. Jadi sebetulnya masih ada waktu cukup. Ini masih 4 bulan untuk mengoptimalkan restrukturisasi kredit yang sifatnya menyeluruh kalau ini memang menjadi beban bagi tidak hanya perbankan, lembaga jasa keuangan juga mungkin yang mengambil pembiayaan atau mengambil kredit. Jadi masih cukup waktu ini untuk optimalkan sisa waktunya. Kemudian memang sisanya ini akan dilakukan nanti yang 31 Maret 2023, 31 Maret 2024 kan hanya sektor-sektor tertentu ya, segmen UMKM yang memang mungkin akan masih terpengaruh. Kemudian makanan minuman, industri TPT yang tadi kita tahu nih, sebetulnya TPT dan alas kaki ada tanda-tanda kena di awal di dalam krisis global di 2023. Kenapa? Karena hari-hari ini saja permintaan ekspornya sudah mulai turun. Mereka juga mulai sudah mengurangi tenaga kerjanya. Jadi sebetulnya OJK sudah membaca itu sehingga dilakukan perpanjangan untuk restrukturisasi kreditnya. Jadi harapan saya sebetulnya mari lembaga jasa keuangan, perbankan untuk mengoptimalkan sisa 4 bulan. Kemudian sisanya tahun 2024 tadi pertanyaan Mbak Aneka, apakah kemudian ini membuat bank menjadi selektif? Saya rasa juga tidak. Bank itu pasti punya pertimbangan untuk memberikan kredit. Pasti kaitannya dengan betul permintaan dan lain sebagainya. Tadi kan kita lihat memang yang dimasukkan OJK ini adalah sektor-sektor yang labor intensif. Labor intensif yang kebetulan juga catatan ekspornya mulai kena itu di dalam ekspor dan juga di domestiknya juga sudah mulai melakukan pengurangan tenaga kerjanya dan labor intensif ini dampaknya itu akan kepada income dan konsumsi masyarakat. Jadi dari sisi itu sebetulnya pilihan OJK ya bisa kita terima. Pertanyaannya tadi mudah-mudahan saya yakin deh rasanya bank tidak kemudian akan selektif saja memberikan kredit pada sektor-sektor ini karena yang lain-lain kan kita masih lihat tuh seperti tambang, kemudian nikel dan lain-lain sebagainya juga masih bagus. Kemudian misalnya gas juga masih bagus. Jadi sektor-sektor lain komoditas mudah-mudahan juga relatif kalaupun ada dampaknya tidak sebesar yang ditampilkan pada industri TPT dan alas kaki. Mengapa begini Mbak Anneke? Karena ketika income suatu negara terkena dampak, misalnya mengalami penurunan dan income masyarakat turun, yang pertama kali dikurangi biasanya Mbak, tidak mungkin makanan. Makanan tetap dia akan, energi akan tetap dia. Tetapi yang dikurangi adalah yang kaitannya dengan misalnya pakaian, alas kaki, dan lain sebagainya. Jadi masuk akal sektor-sektor ini yang akan kena pertama. Jadi saya rasa ini mudah-mudahan bank tidak memanfaatkan waktu 4 bulan ini sehingga juga memperbaiki struktur kredit di perbankan dan juga memperbaiki struktur kredit di sektor-sektor yang kemarin berdampak terhadap COVID-19. Saya berharap bank kemudian tidak menjadi sangat melihat dari sisi sempit kemudian hanya masuk di sektor-sektor yang memang OJK memberikan masih keleluasaan di dalam restrukturisasinya. Itu bayangan saya Mbak. Kenapa saya berharap begini? Karena tadi saya sudah katakan investasi di dalam economic growth kita masih sekitaran 36%. Dan itu harus kita jaga. Kenapa? Goyangan di sana akan membuat pemerintah nanti dalam hari ini Kementerian Keuangan ya dalam fiskal policy-nya menjadi lebih berat. Begitu Mbak Anneke. Baik, Bu Ani, apakah waktu 4 bulan ini cukup dan apakah harus disiapkan antisipasi juga oleh perbankan di mana kita tahu pencadangan ini juga naik begitu sehingga apabila nantinya akan semakin gemuk lalu ini akan menggerus profitabilitas dari perbankan sendiri? Saya lihat salah satu mungkin BRI ya. BRI itu relatif bagus ya sampai catatan saya nih, saya coba baca ya Mbak, mungkin ini sebagai salah satu contoh saja. BRI itu sampai akhir September itu restruknya sudah tinggal sekitar 116 triliun dari tadinya angka awalnya 266,37 triliun.
dan itu akumulasi nasabahnya sudah turun dari 3,9 juta menjadi 1,4 juta. Memang mungkin kita bisa bilang, oh iya kalau usaha kecil menengah biasanya mereka lebih lebih apa tuh, lebih takut gitu kalau punya utang sehingga mereka membayar segera. Ada psikologi seperti itu ya. Tapi artinya dan nasabahnya itu menjadi lunas loh Mbak, membayar lunas dan lancar. Jadi artinya sisa 4 bulan ini harapan saya ini bisa diselesaikan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan bank-bank lain untuk melakukan restrukturisasi. Kan yang paling banyak karena memang kemarin itu kan juga UMKM, makanan, minuman, akomodasi, dan sektor-sektor yang demikian ya Mbak. Dan kalau sektor-sektor yang tambang, kemudian sektor-sektor perbankan, sektor kemudian komoditas, kan kemarin dapat windfall